Sejarah advokat telah membuktikan walaupun terjadi pergonjangan yang bersimpang siur dengan segala keadaan. Menurut literatur yang kami coba menelusuri tentang profesi advokat ini pada awal mulai dari zaman Romawi kuno, bahwa advokat itu lahir dari masyarakat, untuk masyarakat, mengayomi masyarakat, melindungi masyarakat, bukan sebaliknya. Yang selama ini, mulai dari zaman Belanda sampai kepada zaman kemerdekaan, profesi advokat itu dikekang bahwa seakan-akan advokat itu hanyalah merupakan instrumen penegakan hukum. Alhamdulillah kita memperoleh undang-undang baru 10 tahun yang lalu bahwa advokat sebagai penegak hukum. Namun kendati demikian, bahwa advokat itu juga masih penuh di bawah kekuasaan penguasa, sehingga profesi official nobile sulit tercapai. Yang pada saat sekarang ini, insya Allah mudah-mudahan dalam bulan-bulan Januari ini, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat akan diganti, yang sekarang ini tengah dibahas di Pansus DPR RI untuk mengembalikan kembali jati diri advokat, bahwa advokat itu seperti tadi lahir dari masyarakat ini untuk mengayomi masyarakat, bukan untuk membela yang membayar. Banyak praktek-praktek sekarang dalam menjalankan profesi advokat tidak memahami dirinya bahwa dia adalah seorang advokat. Sepengetahuan dia, advokat itu hanya orang mengerjakan sesuatu pekerjaan di hadapan pengadilan, mendapat kuasa membela, itu pun harus pula dengan bayaran. Bagi advokat Pradin, insya Allah sejak didirikannya 1964 sampai sekarang, bahasa itu selalu kita takutkan, dan ini kita buktikan. Seperti halnya di Sumatera Selatan ini, sudah hampir seluruh pengadilan lembaga yang permanen didirikan Pradin, yang disebutkan dengan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, yang telah lulus terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Demikian juga aktivitas Pospakum Adin telah menjalin kerjasama dengan FOU sesama penegak hukum, dengan Kapolda, beberapa Kapolres dan Polsek. Demikian juga dengan instansi pemerintah dan universitas. Itu lahir dari masyarakat, untuk masyarakat, melindungi masyarakat, mengayomi masyarakat. Itulah salah satu fungsi dan tugas peranan advokat. Yang kedua, bahwa kehadiran keberadaan advokat itu dalam peradilan tidak semata-mata membela perkaranya, tapi juga berfungsi sosial kontrol jalannya peradilan, mulai dari proses penyidikan sampai proses eksekusi. Itulah tugas seorang advokat sebagai sosial kontrol prosesnya, tidak semata-mata membela perkara yang membayar, kemudian dengan keyakinan berucap kata dalam persidangan kliennya sudah jelas melanggar hukum. Beberapa bintang tersumpah, tolong hindarkan itu. Bila mana saudara berbuat seperti itu, apalagi nanti ada dari kepolisian lapor kepada saya, Jakarta, kalian melakukan seperti itu, sanksinya cuma satu, pecat. Yang satu, harus saudara menunjukkan Pradin telah official. Kita sudah praktekkan, termasuk saya. Fungsi reserse, pemeriksa perbalisan, kebalikan, saya akan meriksa kembali. Saya katakan, ini salah, padahal dia klien saya. Ini bersalah, harus kena, unsurnya begini. Kenapa? Polisi juga manusia biasa. 1.000 dia awal, apakah hebat? Mana mungkin seperti seorang bapak KBP itu mengawal 200.000 warga Republik ini. Tidak dapat lagi baginya untuk diberikan kehidupan ruang kehidupan. Itulah namanya advokat Pradin. Yang mengatakan yang sudah bersalah itu tidak, dan sebaliknya. Kata yang saya katakan, berikan kesempatan saya orasi, kesempatan ini akan saya manfaatkan karena waktu kita masih panjang. Terakhir itu adalah kasus mutilasi. Kalau kalian ingat, Benget Siahaan yang di puncak, dicincang habis sama dia.
Tidak ada lagi baginya hidup di ruang muka bumi ini, mesti di bawah bumi, nggak ada lagi, karena tidak melakukan penyesalan. Dikatakan dia beriman, tidak tahu apa imannya. Jadi mana lagi ada lagi seperti begitu? Makanya saya katakan dalam pembelaan bahwa orang yang seperti terdakwa ini harus dibinasakan. Tidak mungkin lagi dapat. Bila mana nanti kelak dia diberikan pembinaan, pasti tidak akan berhasil. Akan dibinasakan jaksa. Bahkan polisi terlebih dahulu akan dibinasakan. Baru jaksanya, baru hakimnya, baru penasihat hukumnya. Dengan demikian daripada membinasakan manusia, ya dibinasakan lebih baik. Itu dalam pembelaan berdoa kepada saudara pun nanti melaksanakan praktek hukumnya. Coba lakukan seperti itu. Kalau katakan salah, salah. Kalau katakan benar, katakan benar. Ilmu yang diberikan di Gojolok dan dibekali pada saudara selama pendidikan profesi advokat cukup memadai, insya Allah, dan praktek hukum yang kami berikan. Advokat itu officium nobile, profesi yang mulia, profesi yang terhormat, tentu memperoleh, tentu diperkenankan menerima honorarium. Honorarium, honoris, dalam asal kata bahasa Inggris, honorarium itu honoris. Honoris itu adalah penghargaan, penghormatan. Jadi saya nggak pernah dibayar. Kalau Bapak AKBP ini mau bayar saya, mau bayar berapa Bapak? 1 miliar. Nggak mungkin saya terima dibayar 1 miliar harga diri saya seorang polisi. Tapi dibawa sisi pisang barangkali kepada saya sebagai honoris causa, sebagai honoris penghormatannya, itu lebih indah daripada uang. Uang belum tentu diberikan kepada saya jadi darah saya, tapi kalau diberikan pisang, insya Allah itu pasti jadi darah. Saya bawa beribadah, dapat pahala yang diberikan, insya Allah. Makanya yang disebutkan advokat itu officium nobile. Jadi tidak, saudara jangan sekali-kali, apalagi nanti saudara saya menemukan kwitansi sudah terima pembayaran pengurusan perkara nomor sekian, jangan sekali-kali saya temukan, Anda akan diberikan sanksi. Tapi kalau saudara membuka kwitansi telah menerima honorarium, mau berapapun besarnya, berapapun kecilnya, itu hak saudara sebagai advokat. Waduh, mohon maaf, yang menyetorkan diri itu apa sih? Seperti kasusnya Anas Urbaningrum, itu beberapa bulan yang lalu banyak nawarin. Padahal sebenarnya tidak harus membela perkara yang mengandung opini, yang membuat menjadi perhatian masyarakat. Kenapa? Tidak tertutup kemungkinan kalian mendapat honorarium karena kepuasan. Menjalankan profesi ini, setiap orang tersangkut perkara tidak terkecuali, mulai dari presiden sampai tukang petani ulung, itu langsung memperoleh kelabilan. Presiden aja tersangkut perkara, karena pada waktu Presiden Soeharto dulu itu jadi tersangka, saya ikut aktif di timnya. Itu mantan presiden, waktu itu masih presiden dia, sudah begini, jadi labil. Ketua Umum Pradin menutup sidang terbuka penyumpahan advokat dan pelantikan anggota Pradin Sumatera Selatan. Dan Yang Maha Esa mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini Sabtu 11 Januari 2014, saya Advokat Ropaun Rambe, Ketua Umum Pradin, menyatakan sidang terbuka pelantikan dan penyumpahan advokat Pradin Sumatera Selatan ditutup. Ketua Umum dan pengurus DPP Pradin dimohon untuk meninggalkan tempat.
baik Bapak Ibu demi jalan tanda advokat Pradini Wardilanti, semoga dapat menjadi advokat yang benar, baik dan profesional dengan berpegang teguh pada kode etik dan hukum yang berlaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia banyak ratusan ratusan hampir 50 orang. Ya, tidak boleh menerima pemberian uang. Dia dapat hidupnya dari honorarium. Karena honorarium itu adalah uang yang diberikan oleh seseorang sebagai satu penghormatan. Penghormatan itu bisa 1 perak, bisa 1 miliar, ya kan? Kalau saya puas, boleh saya kasih ya, sebanyak-banyaknya. Makan pun broadcast. Aduh, 50. Dengan tim kotak ini sudah bisa berkembang dengan baik. Oke, satu lagi. Panitia, bagaimana konsumsi? Siap? Kalau tidak kan? Siap. Demawati. Puspaku Madin di Batu Raja, sekalian Pradini juga. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Cuman kurang personel saja. Mudah-mudahan sudah 1 dapat. Yang ingin saya tanyakan sedikit saja Pak. Masalah verifikasi kemarin Pak. Saya mohon kalau salah. Wabarakatuh. Ya, silakan panitia. Langsung kita bersantap siang sebelah. Ya. Yap.